ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الباب الأول في خلق الروح الأعظم وهو نور سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة wassalam. Babnya ini, materi ini yang pertama menjelaskan atau menerangkan tentang fi khalqir ruhil a'zam. Fi khalqir ruhil a'zam yaitu diciptakannya ruh yang mulia, wahwa nuru, yaitu ruh tersebut adalah nuru sayyidina wa nabiyina Muhammadin, itu ruhnya sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sungguh telah datang, telah hadir fil khabar di dalam hadis, ya, memberitahu kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, khalaqa, ya, ia telah menciptakan, khalaqa ngadamel, ya, telah menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala syajaratan halna dina tangkal, ya, di tangkal laha, ya, pada sejarah tersebut arba'atu aqsanin, yaitu ada 4 dahan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohonnya itu ada 4 cabang, ya. Menciptanya pohon duluan, katanya cahaya, pohon duluan yang ciptanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan pohon tersebut, Allah memberi nama dengan pohon tersebut syajaratul yakin. Nama pohonnya adalah syajaratul yakin, pohon keyakinan, ya. Tsumma khalaqa nura Muhammadin, kemudian dari pohon itu diciptakanlah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fi hijabin, di dalam layar, ya, di dalam tirai, ya, min dzurratin, tirainya dari apa? Mutiara, ya, tirainya dari mutiara. Bidoa kamis ditawus, ya, min dzurratin baydoa, ya, dari mutiara yang warnanya bodas. Bodas, tahu bodas? Hah? Bodas, yang baju-baju yang kalian pakai namanya bodas, ya, warnanya putih. Kamis ditawus seperti manuk tawus. Oh, manuk. Oh, manuk, burung, ya. Bahwa doahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan, meletakkan cahaya tersebut ala tilka syajarah, di tangkal itu, di pohon itu. Ternyata cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari situ, disimpan di situ tuh, ya. Kan dulu kan kita tahunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, ya. Tapi kita nggak bayangkan cahayanya ada di mana, cahaya di bagian mana, diletakkan di mana. Ternyata cahayanya diletakkan di atas pohon. Nama pohonnya apa tadi? Pohon syajaratul yakin. Fasabbaha, maka bertasbih cahaya tersebut. Cahayanya bertasbih. Bukan manuk akal, ya. Alaiha, ini ada tangkal miqdar 70,000 sanatin, perkiraan, ya, dari yang dibacakan tasbih oleh cahaya tersebut
sab'in alfa sanatin 70.000 tahun. Ya, bertasbih sebanyak 70.000 tahun. Kita mah baca tasbih aja cuma ya 33 kali ya tasbih dalam setiap kali sholat, itu pun kalau ingat. Kalau nggak ingat bahkan lewat ya kan. Habis sholat assalamualaikum udah jalan, minum, makan, ngobrol, istirahat ya. Tuh kalau kita begitu. Summa khalaqa mir'atal ahya, tulu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala kalam mir'ah al-ihya al-hayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan yang namanya pohon, dan pohon tersebut mempunyai 4 cabang. Yang cabang pertamanya dinamakan dengan Syajaratul Yakin. Dari situ diciptakannya cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ pula cahaya disimpan dan diletakkan. Dan cahaya tersebut akhirnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala dari situ kemudian menciptakan apalagi, menciptakan yang namanya mir'atul ahya. Ya, kehidupan yang bikin kita apa namanya? Hidup. Ya, kehidupan yang bikin kita hidup. Fawadi'at bistiqbalihi, maka disimpan di depan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak semuanya, Pak Afian gak bisa menjelaskan semuanya ini habis. Saya yakin Pak Afian juga sini capek, kalian juga situ udah ngeluh, udah capek ya. Ya, kepanasan. Ya. Intinya kalian ya, nanti ini Pak Afan teruskannya bisa di situ di ruang SMP ya. Jadi dimulai dari malaikat, dimulai dari para sahabat, itu diciptakan dari seluruh anggota tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahayanya ada yang keluar, ada yang diciptakan dari bagian tangannya sebelah kanan, bagian tangan kiri ya. Terus ada yang diciptakan semua dari alisnya siapa aja, ada yang diciptakan dari matanya siapa aja, ada yang diciptakan dari air apa namanya mata ya, siapa saja di situ ya. Di sini ada anak-anak semuanya. Hikmah dari meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memperingati saja, tapi kita semuanya bisa mengambil sejarah dari sini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat paling pertama untuk kita teladani kehidupannya ya. Dimulai dari korok, dimulai dari bayi sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat atau maut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan tentang kebaikan kepada siapa? Kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa bukan? Hah? Apa bukan? Umatnya ya? Syarat untuk diakui menjadi umat Nabi Muhammad apa? Hah? Bersolawat. Salawat apa yang bisa? Coba salawat Jibril. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak ngaku berarti. Yang begini nih nanti ya, kalian cuek suruh baca salawat, Nabi pun cuek. Ya, di dalam kitab Kasful Qulub itu ketika diajak disuruh berselawat menang baik. Ya, diam aja, nggak ada yang mau nyaut, nggak ada yang mau bersuara. Ketika kalian nanti ya mengemis kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat, dicuekin. Ya, dicuekin. Mau dicuekin? Ya, dicuekin sama si Anu aja langsung ini marah, ya kan? Ya.
Nana semuanya. Kalian cinta Nabi Muhammad nggak? Cinta Nabi Muhammad nggak? Cinta? Cuma yang di depan doang, yang di belakang? Tidak. Tidak ya? Ya. Coba kalau cinta baca selawat aja sekali saja. Ya, biar nggak sia-sia kumpulnya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Fen semalam baru pulang maulidan jam 1:30. Pak Fen dapat ijazah dari Pak Kiai. Begini katanya, kalian mau nggak menjadi orang kaya? Rata-rata jamaah jawabnya apa? Mau. Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Betul nggak? Mau. Syaratnya apa Pak Kiai? Syaratnya membaca surat. Tolong sediakan pulpen dan buku yang bawa. Yang nggak bawa, buka HP, rekam, simpan videonya, ya. Nanti sampai rumah kalian baca 100 kali atau bahkan sampai 400 kali setelah sholat isya, ya kan? Nama sholatnya nama sholawat nukud. Tahu nukud? Nukud tahu nukud? Nukud itu fulus. Bahasa Arab selain fulus nukud, duit. Namanya sholawat duit. Mau tahu nggak bacaannya? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu nih dengerin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenalin nggak? Udah segitu doang. Cuma segitu dibaca setiap habis sholat isya setiap hari 400 kali. Ya, sholawat dicintai oleh Allah, sholawat disenangi oleh Rasul. Kalau Allah dan Rasul sudah menyatu, ya Allah kan punya hamba yang paling dicintai, namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Ketika hambanya yang dicintai ini memohon kepada Allah atas umatnya yang meminta, dikabul. Nggak harus minta, ya. Kalau kita rajin baca salat nggak harus minta. Tiba-tiba datang gubrak gajruk dah, ya. Tuh. Itu benar, yakin. Ya, coba praktekin setiap hari nggak putus-putus 400 itu. Ya, salawat nukud tadi 400 kali sehabis sholat isya, amalin deh, ya. Tapi berprinsipnya ketika baca salawat ini jangan hubud dunia, jangan memikirkan tentang dunia. Kalau udah memikirkan tentang dunia, salawatnya nggak bacaan salawatnya mentok, ya. Baca salawat 400 kali, nggak usah berpikir kaya ataupun tidak. Ya, niatkan dengan tulus, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita minta dimudahkan. Betul nggak? Betul, betul. Karena ada pernah kejadian ketika ceramah itu, ya, pulang dari ceramah, ya, di depan rumah itu ada aki-aki yang jual daun pisang, jualannya daun pisang, ya. Datang menghampiri Pak Kiai, Pak Ustadz, tadi saya benar-benar terkagum-kagum, ya, ketika Ustadz membaca berceramah. Emang kenapa? Saya mau minta doa ataupun wiridan nama Pak Ustadz. Ustadz punya nggak? Punya Pak Ustadz, tenang aja. Yang buat apaan Pak? Ya, saya tahun depan mau umroh, tapi saya nggak mau umrohnya sendirian. Saya mau umrohnya saya, istri saya, ketiga anak saya, begitu. Ya. Nah, yaudah kalau mau semuanya berangkat, ya. Nih, catat salawatnya nih, namanya salawat nukud. Dibacain, dicatat.
diamalin. Ternyata 1 tahun kemudian 5-5-nya bisa berangkat umroh. Ya, kok bisa tahu? Iya, waktu itu pas kembali lagi ustadz tersebut ceramah di lokasi tersebut, ya diundang lagi, dia datang si bapak itu, dia menghampiri Pak Ustadz. Pas dihampiri, Pak, bapak siapa? Ustadz, ini saya dulu bapak-bapak yang jualan daun pisang di depan masjid yang pernah minta mirip selawatan kepada Pak Ustadz. Nah, emang apa datang ke sini? Ini saya mau ngasih informasi, besok malam Jumat Ustadz datang ke rumah saya. Ngapain? Boleh matur syafar. Ya. Nah, emang siapa yang mau berangkat umrah ataupun haji? Saya, istri saya, ketika anak saya. Kaget Pak Ustadz. Ya. Yang pertama kali dapat ijazah dari Pak Kiainya aja belum bisa umroh. Nah, dia udah bisa umroh duluan. Ya. Nah, dari sholawat ini, ya, kalau kita benar-benar menjalankan dengan baik, nih kita khususkan nih buat sholawatnya setiap habis sholat Isya, buat diri kita, buat sekolah kita, ya, supaya kita benar-benar apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, terima kasih. Ya, waktunya sudah selesai habis kan? Kita tutup dengan doa dulu. Pak Ustadz, doa Pak Ustadz.